Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa nafa'ana bi ulumi. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Taqabbalallahu ya karim bi khairin amin. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, tahajud kita, sedekah kita, amal baik kita, silaturahmi kita, senyum kita, ya, bahkan diamnya kita terhadap eh, kebaikan, ya, artinya mendiamkan, membolehkan kebaikan itu terjadi, serta marahnya kita terhadap kemungkaran. Semoga itu semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama kita kemarin di bulan Ramadan, dan sekarang kita mendapatkan uh, ujroh atau rahmat setelah kita menyelesaikan di bulan Ramadan. Alhamdulillah, saya akan mengulangi lagi, ya, mengulangi lagi karena kemarin di pertemuan yang ke-12 kalau tidak salah, kita sudah sampai di bab keempat, di bab keempat, dan saya akan mengulangi lagi karena kemarin bab keempat itu baru sedikit, ya. Uh, A'lamu bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahli. Ya'lamu, a'lamu, perlu diketahui bi anna, bahwa sesungguhnya talibal ilmi yaitu uh, penuntut ilmu. Kalau dalam tata bahasa Arab ini kenapa jadi toliba? Karena di depannya ada huruf inna. Ya, ini huruf inna penegasan, taukid, bukan tauhid tapi taukid. A'lamu bi anna talibal ilma. Aslinya ini mudhof wa mudhof ilaih. UI, ya. UI itu mudhof wa mudhof ilaih. Baitullahi. Baitullahi, rumah Allah, ya. Jadi kenapa berubah menjadi A? Nah, nasab itu karena ada anna. Setiap kata yang didahului oleh anna taukid itu nasab, ya. A'lamu bi anna talibal ilma la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'jimi ilmi wa ahli. Jadi seseorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan mendapatkan yantafi'u bihi, dan tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun darinya, ya, dari ilmu itu, illa bita'zimi, kecuali bita'zimi, dengan menghormati, dengan ta'jim, dengan memuliakan, ilmi wa ahlihi, dengan memuliakan ilmu dan pemiliknya. Jadi maksudnya adalah ini ada penegasan. Kalau di depannya ada kata a'lam, bi anna, itu perkara taukid, bukan tauhid, ya, taukid, perkara yang ditegaskan, perkara yang sangat penting melebihi pentingnya sesuatu yang lain. Ya. Jadi ditegaskan di sini, ya. Ini ilmu ini sangat bagus, ya, kalau untuk kita parenting ke anak-anak kita di rumah. Jadi orang tua, ibu bapak di rumah bisa menjadi guru. Ajarkan ini kepada anak-anak. Ajarkan ini kepada anak-anak. Alhamdulillah saya punya anak 4. Dengan menerapkan ilmu ini, anak saya nggak usah repot-repot. Semuanya habis Quran, ya, semuanya memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Nah, ini saking pentingnya diingatkan bahwa, jadi kalau ibaratnya begini, Bang Riki ini, Bang Riki, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ketahui oleh kamu, sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu itu, kecuali kecuali dengan cara
takjim dengan cara memuliakan, menghormati ilmi, yaitu ilmu, wa ahlihi, ya, wa ahlihi, yaitu dan ulamanya, pemiliknya, guru kita. Ya. Ini wajar ya, wajar. Kenapa? Gini, guru itu ada dua. Guru yang dibayar dengan bulanan, atau harian, atau mingguan, atau tahunan dengan akod, itu sudah mulia. Tetapi lebih mulia lagi guru kita yang tidak punya akod dengan kita untuk bayar ujroh. Dia meluangkan waktunya, dia meluangkan hartanya, dia meluangkan pemikirannya, dari efek itu dia meluangkan, mengorbankan kesehatannya untuk ngajarin kita. Nah itu ulama yang seperti ini, ulama yang luar biasa. Dan kita harus sudah seyogianya menghormatinya. Nah ini akan mendapatkan ilmu feedback ke kita dengan ridhonya, dengan kemudahannya. Ingat, guru yang seperti ini adalah, kata Syekh Sujarmuji sebelumnya, mereka adalah orang tua kita. Orang tua dalam agama. Jadi orang tua itu ada dua. Ayah itu ada dua. Ada ayah biologis, ada ayah dalam hal agama. Ini di bab 3 sudah kita bahas dulu ya. Bahwa guru kita yang ikhlas, yang tidak dibayar, ya, yang siang malam memikirkan kita, berkorban waktu, pemikiran, nasihat. Nasihat itu korban loh. Ya. Karena dia harus memikir apa yang harus saya sampaikan kepada orang yang membutuhkan. Kesehatannya dan sebagainya untuk kita. Rela tidur malam di tempat, di waktu yang sama orang lain tidur enak, kita tidur malam, guru kita tidur malam demi ngajarin kita. Itu semua tidak digaji oleh kita. Sesungguhnya ilmu milik dia itu. Makanya sebutnya wa ahlihi, ahlinya. Guru-guru kita yang seperti ini pertahankan. Karena di dunia ini sangat jarang hal seperti itu. Sekarang kalau kita lihat di media sosial, kita lihat dimanapun, ada bahkan ngajarin ilmu agama, itu di target uangnya. Berapa ratus ribu, ya mahal itu. Berapa ratus ribu harus kita bayar, seminar keislaman aja, itu jutaan. Makanya orang-orang yang punya ilmu banyak tapi dia tidak mau dibayar, nah ini adalah ahlihi, yaitu ahlinya. Saya ulangi, sesungguhnya penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya walau dia puluhan tahun menuntut ilmu, kecuali dia menghormati, memuliakan ilmu dan gurunya. Ilmu itu apa? Memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu itu begini. Satu, ketika menuntut ilmu bawa kitabnya tanpa disuruh. Buat catatan-catatan kecil. Ketika guru kita ngomong, catat apa yang tidak ada di buku itu. Kata Imam Syafi'i, ikatlah ilmu. Muridnya bertanya, ya Syekhuna, madali, bagaimana kami untuk mengikat ilmu itu? Kata Imam Syafi'i, ikatlah ilmu dengan pena dan tulisan. Maksudnya apa? Kalau kita sering nulis, otak kita itu akan cair. Oh, kita ingat. Dalam ilmu pendidikan, Ibu Bapak, dalam ilmu pendidikan, itu ada beberapa tipe manusia. Ya, untuk menghafal, ada tipe yang menghafalnya diulang-ulang sehingga baru otaknya cair. Ada tipe yang dengan cara menulis otaknya cair. Yang ketiga ada tipe dengan capture. Dengan capture dengan melihat, bukan capture dengan handphone, bukan. Tapi dengan melihat jenis huruf ini hafal. Dan saya termasuk orang yang dengan menulis ini dan melihat ini saya hafal mudah. Gitu ya. Nah itu
kata Imam Syafi'i, ikat ilmu itu dengan cara menulis. Nah, dengan menulis itu nanti akan mengcapture dengan mudah untuk menghafal. Ya. Yang berikutnya adalah wa ta'jimil ustad wa tarqirihi, yaitu dengan memuliakan dan menghormati para ustadz. Kalau tadi kita tidak akan mendapatkan ilmu dan manfaat ilmu kecuali dengan memuliakan ilmu dan guru kita, ahli itu guru kita, dan kita juga setelah itu kita harus menghormati ustadz, ya, menghormati ustadz dan memuliakan ustadz. Siapa nih ustadz di sini? Yaitu ulama yang bukan guru kita. Tetapi definisi ulama itu adalah seperti dalam Al-Quran, ulama itu adalah yang takut kepada Allah. Bukan semua orang yang minimal pakai udang-udang, minimal pakai sorban, jenggotan panjang 13,5 meter, jidatnya hitam, dihormatin, misalkan begitu. Bukan. Karena ulama itu tidak nampak, tidak selamanya nampak di lahiriah. Yang harus kita hormati itu adalah orang ulama. Definisi ulama adalah orang berilmu dan takut kepada Allah. Itu definisi ulama. Itu ada dalam Al-Quran. Ya. Wa ma yakhsha ulama. Sesungguhnya yang paling takut di sisi Allah adalah ulama. Itu ada Al-Quran. Jadi ulama itu bukan semua orang, ya, jenggotnya panjang 14 meter, jidatnya hitam semua, sampai ke muka-muka hitam, ya, terus pakai sorban kemana-mana, dan sebagainya, itu ulama. Bukan. Karena banyak juga orang yang jidatnya hitam, jenggotnya panjang, dia pakai sorban kemana-mana, pakai peci haji, baru pulang haji, tapi pakai celana pendek. Ayo, banyak nggak di kampung yang begitu? Banyak. Orang pakai peci, jenggotnya putih, panjang, jidatnya hitam, ya kan? Pakai celana pendek. Itu bukan ulama. Itu dia yang tidak mengkaji kitab ta'lim ta'lim, mendahulukan giroh tanpa ilmu. Ada juga yang jenggotnya panjang, pengikutnya banyak, tetapi dia mendiamkan kejoliman. Itu bukan ulama. Kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah. Ya. Ada pemimpin ormas yang jutaan pengikutnya, ya, tetapi dia mendiamkan misalkan kejoliman yang ada di depan mata dia. Dia rela misalkan kaum muslimin tidak mendapatkan haknya semestinya. Nah, itu dia bukan ulama, walaupun dia memiliki ilmu. Kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah. Itu definisi ulama, ya. Jadi ulama itu adalah yang takut kepada Allah. Kalau kita hanya fokus kepada lahiriah saja, banyak sekarang kita tertipu. Tengoklah misalkan orang yang baru menuntut ilmu di YouTube, ilmunya tidak bersanad, tidak jelas, baru sedikit ngomong sudah pakai sorban, wah itu udah jadi banyak pengikutnya. Sekarang kan orang-orang kita latah. Ada orang Cina mu'alaf baru berapa bulan itu sudah menjadi rujukan, padahal ilmunya belum tentu sesuai dengan syariat Islam. Tapi ulama-ulama kita yang ikhlas, yang di kampung-kampung banyak, yang tidak ingin terlihat, tetapi ilmunya banyak, itu tidak kita lihat. Ini di pertemuan dulu di bulan Ramadan, kalau tidak salah kita bahas, ya, dan kita sudah sampaikan videonya waktu itu. Yang berikutnya adalah kilama wasola man wasola ila bil hurmah. Dikatakan bahwa seseorang tidak akan sampai kepada tujuan kecuali dengan menghormatinya. Maksudnya apa? Wa ma sakhoto man sakhoto illa bi tarki hurmah. Dan tidak akan terjatuh kecuali dengan meninggalkan penghormatan.
Jadi maksudnya gini, eh, maksudnya gini, apa ya? Kita kita nih ya, kalau ingin punya tujuan, itu tujuan kita itu harus memiliki penghormatan, kehormatan. Misalkan menuntut ilmu ingin apa? Ingin dekat kepada Allah, itu penghormatan kita. Tapi kalau menuntut ilmu buat apa? Menuntut ilmu buat terlihat keren. Menuntut ilmu ingin terlihat keren, menuntut ilmu bukan karena ingin dekat kepada Allah. Justru kita akan mendapatkan kehinaan. Maksudnya begitu. Jadi maksudnya kita tidak akan sampai kepada tujuan kecuali dengan penghormatan. Niatnya karena ingin memuliakan, karena ingin mendekat kepada Allah. Dalam prosesnya bil hurmah, kita menghormati guru kita, menghormati ilmu kita seperti yang sudah sampaikan di atas. Tapi kalau kita tidak memiliki kehormatan itu, tidak memiliki tujuan baik itu, maka wama syakoh man syakoh, kita akan terhina, ya, kita akan terhina karena illa bitarakil hurmah, karena kita meninggalkan kehormatan itu. Hebatnya buku ini detail banget, hebatnya buku ini detail banget, ya, sampai ke hati kita juga begitu. Nah, efeknya di rumah, kalau punya anak, ada anak, sampaikan. Nah, kamu sekolah pengen jadi apa? Nah, kamu sekolah buat apa? Hal yang harus diucapkan oleh anak adalah agar dapat mengenal Allah, Abi. Agar dapat mengenal Allah, ayah. Setelah itu apa? Barulah setelah itu aku ingin jadi dokter. Setelah itu aku ingin jadi pilot. Setelah itu aku ingin jadi insinyur. Maka oleh karena itu santri, saya tanya, kamu mau jadi apa cita-citanya? Kalau mereka ngomong, saya ingin jadi dokter Bi, saya akan menyalahkan. Yang benar itu adalah ingin menjadi ulama Bi dan dokter. Aku ingin menjadi ulama dan dokter Bi. Aku ingin jadi ulama dan pilot Bi. Aku ingin jadi ulama dan ilmuwan Bi. Aku ingin jadi ulama dan arsitek Bi. Jadi gitu. Nah, anak-anak kita juga di rumah harus begitu. Muncullah timbul pertanyaan nanti di anak-anak. Ulama itu seperti apa ya, wahai ayah? Ulama itu seperti apa ya, Abi? Dijelaskan. Ulama itu bukan seperti yang kamu lihat di televisi. Satu ulama mengumpat ulama yang lain. Satu ulama yang pakai udang-udang, ya, yang punya pondok pesantren, tetapi dia melecehkan santri-santri wanitanya. Kan banyak tuh, ya. Nah, itu harusnya kan itu bukan ulama. Nah, ulama itu adalah mereka yang takut dengan Allah seperti dalam surat Fatir ayat 28. Baca tuh suratnya, coba nak kamu buka ayatnya. Gitu ya. Parenting di rumah itu sampaikan begitu agar anak-anak nggak bingung. Ntar Al-Syekh Haji Abu Janda dihormatin lagi gara-gara ada hajinya. Ulama yang benernya nggak dihormatin. Gara-gara apa? Gara-gara salah mendefinisikan ulama. Nah, disampaikan nih ke anak-anak di rumah. Wahai anak Abi, wahai anak ayah, kalian pengen jadi apa? Aku ingin jadi ulama dan dokter ayah. Mantap. Ulama itu apa ya? Nah, ulama itu adalah seperti dalam surat Fatir 28, ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah dengan ilmunya. Kenapa? Karena dia makrifat, karena dia mengenal Allah. Allah bisa mengajab, Allah bisa memberikan nikmat. Makanya dia takut. Oh. Nah, berpikir, contoh, ada orang yang pakai embel-embel haji, ada orang yang pakai embel-embel ustadz, itu belum tentu ulama.
ngobrol dengan anak. Anak bertanya, kenapa ya? Karena apa? Karena banyak ustadz, banyak kiai, itu yang tidak takut dengan Allah. Contohnya apa? Mereka berjalan tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Mantap. Anak jadi paham. Oh iya. Jangan sampai anak antum, bapak ibu di rumah, malah mengidolakan al-ustadz, kiai haji, abu janda. Jangan sampai. Kenapa? Gara-gara orang tuanya nggak ngasih tahu ke anaknya apa definisi ulama. Gitu ya. Jadi maksudnya, kita akan sampai kepada tujuan kita dalam menuntut ilmu kalau kita memiliki penghormatan kepada ilmu dan ahlinya. Dan kita akan terhina dengan sehina-hinanya apabila kita meninggalkan penghormatan itu. Jangan sekali-kali kita mengecewakan guru kita. Guru kita yang tidak dibayar itu, guru kita yang berkorban itu memiliki hak atas darah kita karena ilmunya mengalir di darah kita. Jangan membuat mereka kecewa. Kalau guru kita kecewa, maka kita akan terhina. Kenapa? Ilmu yang sudah puluhan tahun kita terima, kita ambil tiba-tiba hilang. Hilangnya bukan antara hafalan hilang, bukan. Hafalan mungkin masih melekat, tapi hilang keberkahannya. Tidak bermanfaat. Wajahnya menjadi suram. Ya. Illa bitarki, kecuali dengan meninggalkan hurmah. Kecuali dengan meninggalkan kehormatan. Ilmunya dicabut, dia tidak bisa berpikir dengan ilmu itu. Ya. Yang lebih parah lagi ini nih. Ya. Apa namanya? Ugniyahum ajma'in. Allah akan menyesatkan semuanya. Ya. Allah akan menyesatkan ke semuanya. Ugwiyanahum ajma'in ila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali mereka yang ikhlas. Jadi Allah mengizinkan setan untuk datang kepada orang yang tadi meninggalkan penghormatan itu, orang yang meninggalkan kekecewaan kepada gurunya, Allah akan mengizinkan setan menggodanya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping. Seperti dalam surat Al-Baqarah. Lalu Allah juga mengizinkan setan itu membuat hati orang yang tadi, yang mengecewakan gurunya, untuk berpikiran, walaupun dia punya ilmu yang tinggi, yang benar seolah-olah buruk, yang buruk seolah-olah benar. Ughwiyanahum ajma'in, dalam surat Shad ayat 82-83. Semuanya disesatkan. Ila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas tadi. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Kenapa? Ikhlas itu adalah dari kita kepada Allah. Beda dengan ridho. Ridho itu kita menerima iradah, kehendak Allah. Tapi kalau ikhlas, kita memberikan untuk Allah. Apa yang kita berikan untuk Allah tadi ikhlas? Itu tadi mengikuti perintah Allah dengan memuliakan ilmu dan ahlinya. Hati-hati sekarang, dikit-dikit ustadz, dikit-dikit ustadz. Jadi gini, ustadz itu kalau dalam Al-Azhar, itu dia doktor. Ya. Syekh itu dia guru besar atau profesor. Hanya di Indonesia, banci pakai udang-udang aja disebutnya ustadz. Ya. Gemah gemulai. Saya jijik tuh, ada di YouTube pimpinan pondok pesantren pakai lipstik, ceramahnya joget-joget banci. Ada yang pernah lihat nggak? Ya, pakai bajunya mentereng banget, pakai lipstik, laki-laki tapi gaya banci. Waduh, itu dilaknat oleh Allah itu. Itu bukan ulama itu, walaupun dia pemimpin pondok pesantren. Tapi kan bodohnya umat Islam sekarang begitu. Bukan ilmunya yang diambil, tapi lucunya. Yang begitu mah nggak usah ustadz, nggak usah kiai. Bang Ciko diliptikin, dibedakin, taruh di panggung juga lucu.
Kan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ajarkan kepada anak kita apa itu definisi ulama. Jangan salah. Ya. Dan Ustadz itu dalam Al-Hajar adalah doktor. Ustadz itu adalah doktor, dosen itu Ustadz. Kalau di kita terlalu gampang, dikit-dikit Ustadz, dikit-dikit Ustadz. Ngomong Assalamualaikumnya agak pasih dikit aja. Assalamualaikum. Wah, itu udah disebut Ustadz. Ngomongnya Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Begitu itu disebut Ustadz. Jenggotan dikit disebut Ustadz. Ya. Ngomong ikhwan akhwat, udah begitu aja udah disebut Ustadz. Padahal Ustadz itu memiliki derajat ilmu yang tinggi kalau di Al-Hajar, di pakemnya. Wakila dan dikatakan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Sesungguhnya kehormatan itu lebih baik dari ketaatan. Penghormatan itu lebih utama dari taat. Wah, hebat nih ya. Jadi kalau kita menghormati guru kita, menghormati ilmu kita, itu lebih utama dari taat. Menurut Syekh Al-Jarmuji. Kenapa? Ala taro anal insan la yakfur bil maksiyah. Karena sesungguhnya tidak ada orang manusia la yakfur yang tidak ada kekafiran terhadap manusia bil maksiyah, dengan maksiat. Kalau Bang Erin bermaksiat, bulan puasa, ngambil wudhu, masuk ke mulut kumur-kumurnya 2 gelas, yang keluar 1 gelas. Itu maksiat itu. Dia nggak kafir. Tetapi disebutnya ahli maksiat. Itu maksud dari Syekh Jarmuji. Kenapa penghormatan lebih utama daripada taat? Karena tidak ada manusia yang kafir dengan maksiat. Bang Erin bulan puasa nggak ketahuan istrinya, nggak ketahuan ibunya, ngumpet di dapur makan cuko sama pempek. Mokel. Mokel ya, mokel. Nah, itu tidak menjadikan kafir. Itu tidak menjadikan kafir, tetapi ahli mokel. Ahli mokel atau ahli maksiat enggak kafir. Ya. Ini maksud dari ini, tapi dia ahli maksiat berdosa. Wa innama yakfuru bisyikfafiha wa bi tarkil hurmah. Ya. Tidakkah Anda melihat seseorang yang kafir dengan kemaksiatan dan dapat kafir dengan meninggalkan penghormatan? Jadi maksudnya, tidakkah Anda taro itu warok, artinya melihat. Tidakkah kalian melihat manusia kafir dengan maksiat? Tidak ada. Karena sesungguhnya wa innama, dan sesungguhnya yakfuru bisyikfafiha. Maksudnya itu adalah seseorang itu dapat kafir wabi tarkil hurmah, yaitu dengan menolak kehormatan. Contoh Bang Erin mokel di bulan Ramadan, itu dia tidak jadi kafir selama dia menghormati Allah. Dengan cara apa? Karena dia lapar, tidak tertahan, dia malu kepada Allah, dia malu kepada manusia, makannya ngumpet. Sebelum makan hatinya ngomong begini, ya Allah. Ya, misalkan Bang Erin bodoh lah gitu, ilmunya kurang. Ya Allah, banget. Nanti deh dibatal ya puasanya, dikodok, makan lah tuh ya. Makan pempek, kapal selam, kapal induk, 4. Selama hatinya menghormati Allah, dia tidak menjadi kafir, tetapi dia tetap berdosa. Ya. Tetapi kalau dia mampu, tapi dia tetap melakukan itu, dia zalim. Nah, yang kafir itu adalah dia sudahlah mampu dan dia tidak menganggap Allah itu memiliki kekuasaan. Di hatinya tidak ada rasa takut sama sekali. Nah, itu kafir. Walaupun dia mengaku muslim.
Dalilnya mana? Surat Al-Maidah ayat 45, 4 ayat 44, 45 dan 47. Wa mahkum bima anzalallah bahwa faulaika humul zalimun. Ayat berikutnya di situ disebutin semua. Wa mahkum bima anzalallah bahwa humul zalimun, kafirun, ya, fasikun. Gitu ya. Jadi selama hatinya dia bermaksiat tetapi hatinya masih mengingat Allah dan dia mohon ampun, dia tidak kafir. Tetapi kalau hatinya sudah menyepelekan Allah, Allah nggak punya kekuatan untuk membolak-balikan hati, tidak punya kekuatan untuk menghancurkan hidup kita, itu sudah kafir. Ini maksudnya. Ini maksudnya. Ya. Jadi kata Syekh Jarnuji, ya sesungguhnya penghormatan lebih utama dari taat. Kenapa? Karena tidaklah kita melihat seorang manusia menjadi kafir dengan maksiat. Karena sesungguhnya kekafiran itu diakibatkan dari kita meninggalkan penghormatan. Contoh, Rasulullah. Contoh gini. Pada tahun 70-an, di Prancis, ini ada dalam kitab Fil Batil, saya lupa kitabnya ya, Fil Batil apa gitu saya lupa. Karya Syekh Al-Buti. Syekh Al-Buti ini adalah ahli Al-Quran dari Suriah. Jangan salah loh, orang-orang Suriah, orang Palestina itu memiliki posisi yang luar biasa di sisi Allah. Ulama-ulama mereka senantiasa itu bagus-bagus, keren-keren. Ada guru kita yang dimana saya mengambil ilmunya, Islam wa Adilatuhu, karya guru kita yang sering saya sebutin di situ. Ada juga Syekh Al-Buti. Syekh Al-Buti ini wafat ketika konflik Suriah kemarin. Ketika beliau mengajarkan Al-Quran, Allahumma yarham, masjidnya dibombardir dan beliau wafat. Ya. Terus ada Profesor Wahbah Juhaili di Damaskus di Suriah. Beliau ahli perbandingan mazhab, ya, yaitu Fikih Islam wa Adilatuhu. Kitabnya ada tuh di pondok, kalau mau baca silahkan, ada 2 meter panjangnya. Nah, guru-guru kita ini saya jelaskan terkait dengan Syekh Al-Buti. Syekh Al-Buti ini rujukan seluruh dunia. Waktu itu beliau diundang di Prancis untuk membicarakan konferensi umat Islam, tapi di Prancis ya. Nah, waktu itu di situ ulama-ulama sekuler, ulama liberal dengan ulama-ulama ikhlas ngumpul. Ya. Di situ ada profesor-profesor dari Harvard, dari Oxford, ya. Terus ada profesor dari Libya, dari Indonesia juga ada. Nah, pada waktu itu diberilah kesempatan namanya Profesor Arkon. Profesor Arkon ini ahli Al-Quran, tapi Al-Qurannya Al-Quran sekuler, Al-Qurannya Al-Quran liberal. Nah, di situ dia disuruh ngomong pertama. Di situ ada Syekh Al-Buti. Dan ada ratusan ulama-ulama mutabar lainnya. Profesor Arkon ini orang liberal ngomong. Beliau mengatakan begini, umat Islam mundur zaman sekarang karena tidak berani mengkritisi semua hal. Lalu dia berani ngomong begini, terutama Al-Quran. Kalau kita ingin maju, kata Arkon, maka kita harus berani mengkritik Al-Quran. Syekh Al-Buti diam saja. Ya. Dia hanya senyum-senyum, nunduk-nunduk, gitu kan, tanda oke. Lalu Syekh Al-Buti diminta untuk menyanggah oleh moderator. Kaisama, ya Syekh, bagaimana menurutmu?
Wa Syekh. Lalu Al-Buti mengatakan, Syekh Al-Buti, bahwa wahai Profesor Arkon, dengan tenang, apakah engkau muslim? Ya. Oh tentu, aku seorang muslim. Oke, kalau begitu, apakah engkau meyakini bahwa Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Dia mengatakan, oh iya tentu, saya sangat sangat meyakini itu karena saya seorang muslim. Lalu kata Syekh Al-Buti, kalau begitu, untuk apa kita harus mengkritisi Al-Quran lagi? Kalau kita yakin itu dari Allah. Kalau kita ingin mengkritisi Al-Quran, cuma ada dua kemungkinan. Ya. Anda ragu bahwa itu kalam Allah. Yang kedua, Anda ragu dengan kapabilitas Allah untuk berfirman. Kalau begitu ceritanya, Anda yang mana? Kelabakan sang profesor. Mukanya pucat, keluar keringat sebesar biji jagung. Saya ulangi. Wahai Profesor Arkon, apakah Anda ingin mengkritisi Al-Quran karena Anda tidak yakin bahwa Al-Quran itu kalam Allah, atau Anda tidak yakin bahwa Allah tidak memiliki kemampuan untuk berfirman yang benar? Anda ragunya yang mana? Gelabakan Profesor Arkon. Oh bukan begitu, sambil panik dia mengatakan, bukan itu, maksudnya adalah tafsirnya, katanya. Nah, kata Syekh Al-Buti, kalau tafsirnya, maka yang dikritik, yang harus dikritik bukan Al-Qur'annya, tetapi ijtihad ulamanya. Gitu. Nah, maksudnya apa ingin saya sampaikan? Profesor Arkon tiba-tiba orang yang paling berilmu pada waktu itu di Libya tiba-tiba menjadi kafir kalau dia meninggalkan penghormatan dia kepada Allah dan Al-Quran. Gara-gara dia tidak hormat kepada Allah, tadi dia mengkritik Al-Quran. Ya. Sampai di sini dapat dipahami? Paham, Ustaz. Ya, gitu ya. Jadi, jadi kata Syekh Jarnuji di sini, kita tidak akan menjadi kafir kalau kita bermaksiat. Tentu kita berdosa. Tapi kita akan jadi kafir kalau kita meninggalkan penghormatan. Termasuk meninggalkan penghormatan terhadap pewaris Nabi. Siapakah pewaris Nabi itu? Yaitu ulama. Innamal ulama warasatun anbiya. Ulama itu apa definisinya? Ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Tidak semua yang pakai udeng-udeng, tidak semua yang pakai peci, tidak semua yang jidatnya hitam, tidak semua yang jenggotnya panjang seperti kambing 13 meter, tidak semua yang sering ngomong jamaah, tidak semua orang yang disebut ustadz, disebut ulama, disebut kiai itu ulama di mata Allah. Tidak. Sesungguhnya ulama di sisi Allah adalah yang takut kepada Allah sesuai dengan surat Al-Fatir ayat 28. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesuai dengan surat Al-Quran ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Takwa itu artinya takut. Gitu ya. Ternyata sudah jam 6:19. Besok kita lanjutkan dengan yang lebih detail. Sampai di sini cukup. Padahal Pak TU ditutup. Demikian dari Ana. Nanti insya Allah minggu depan kita lanjut lagi dengan yang lebih detail. Ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.